Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sudah 2 malam, 2 hari, 3 hari ya, 2 hari full ya. Kita blok kelas. Nah, malam ini kita ada kesempatan untuk break sebentar dan kita kebaktian doa. Orang Kristen yang setia tidak hanya berbakti kepada Tuhan 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu sangat-sangat minim sekali, sangat kurang sekali. Kenapa? Kalau kita bandingkan belajar firman Tuhan dengan makanan jasmani. Kita makan jasmani berapa kali dalam sehari? Dalam seminggu berapa kali kita makan jasmani? Tapi kalau kita makan yang rohani bagaimana? Masakan lebih sedikit. Oke? Oleh sebab itu, maka kita belajar firman Tuhan sebanyak mungkin. Baik, kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Kejadian pasal yang ke-40, sebenarnya kita mau baca seluruh pasal ini, tidak super panjang. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membaca dengan cepat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, juga yang sedang di rumah, yang mengikuti, boleh menyimak. Oke. Kejadian pasal yang ke-40, saya akan mulai dari ayat yang ke-5. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
untuk firman-Mu yang begitu indah terpelihara bagi kami, dan kami bisa mempelajarinya dan mencari tahu apa rahasia yang terkandung di dalamnya yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Bantulah kami pada saat ini sambil kami mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, mimpi dari kedua orang ini tampaknya berbeda dari kebanyakan mimpi-mimpi lain yang kita baca di Alkitab. Yusuf adalah penafsir mimpi, dia sendiri pernah dapat mimpi. Waktu dia muda, dia mimpi 2 kali bagaimana saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibunya akan sujud menyembah kepada dia. Lalu Firaun nanti dapat mimpi. Kita baca lagi nanti ada Daniel dapat mimpi. Dan kelihatannya mimpi-mimpi yang lain itu lebih besar pengaruhnya, lebih hebat, lebih keren dibandingkan mimpi si juru minuman dan juru roti ini. Mimpi Firaun tentu ya, menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa Mesir, menyangkut regional itu bahkan, karena ada kelaparan dan akan mempengaruhi banyak sekali bangsa. Lebih lagi kalau mimpinya Nebukadnezar, mempengaruhi bukan saja seluruh dunia pada waktu itu secara global, tetapi bahkan melewati berbagai zaman sampai akhir zaman. Jadi, kalau dibandingkan, mimpinya juru minuman dan juru roti ini, lingkupnya sangat terbatas. Hanya mengenai 2 orang ini dan mungkin beberapa orang lainnya. Dan jangka waktunya sangat pendek sekali. Lagi pula, biasanya di dalam Alkitab itu, tidak banyak mimpi yang diberikan kepada orang-orang yang bukan nabinya Tuhan. Tidak banyak. Ini salah satunya, kepada Firaun juga, kepada Nebukadnezar juga. Mereka bukan nabi, tetapi Tuhan kasih mimpi kepada mereka. Tetapi, yang herannya, ketika Tuhan memberikan mimpi, itu kan suatu wahyu. Tuhan menyingkapkan sesuatu kepada mereka. Tetapi Tuhan memberi penyingkapan, Tuhan sedang memberikan suatu rahasia kepada mereka, dalam bentuk yang masih rahasia. Anda mengerti? Tuhan mau kasih tahu suatu rahasia, tetapi dalam bentuk yang masih rahasia. Karena mimpi-mimpi ini tidak diberikan beserta dengan penjelasannya. Untuk mendapat penjelasannya, mereka harus mencari nabi Tuhan dulu. Mereka harus cari tahu apa maknanya. Kalau mereka tidak cari tahu, itu tetap akan menjadi rahasia buat mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu? Kalau Tuhan sudah mau memberikan rahasia kepada manusia, sudah mau menyingkapkan sesuatu kepada manusia, tentu maksudnya Tuhan itu supaya manusia mengerti. Karena kalau Tuhan kasih sesuatu kepada manusia yang manusia memang tidak mampu mengerti, buat apa Tuhan kasih? Sama saja dengan Tuhan tidak kasih. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan mau manusia mengerti firman itu. Jadi kalau Tuhan kasih mimpi, tentu maksudnya supaya manusia mengerti mimpi itu, zaman itu ya. Lalu kenapa Tuhan memberikan rahasia, pakai rahasia? Mau menyingkapkan rahasia, pakai rahasia. Saya dapatkan ada 3 alasannya. Nah, penting sekali. Nomor 1 adalah karena kemuliaan Allah itu sendiri. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-25. Amsal pasal yang ke-25, ayat yang kedua bilang apa? Ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Oh, kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Ini kayak main detektif-detektifan. Kalau raja, kemuliaannya adalah menyelidiki sesuatu. Ya. Kalau Anda bayangkan, Salomo yang menulis ini adalah yang paling berhikmat. Dan kita ingat cerita bagaimana ada 2 wanita yang melahirkan lalu kemudian bertengkar mengenai anak yang satu, sisa yang masih hidup itu. Dan Salomo bisa menyelidiki perkara itu, walaupun tidak ada saksi lain, tetapi karena hikmat,
Salomo bisa mendalami sampai akar permasalahannya. Itu adalah kemuliaan Salomo. Itu adalah kemuliaan raja. Itu adalah kemuliaan manusia yang menyelidiki sesuatu, memahami sesuatu, mendapatkan kebenaran. Itu kemuliaan manusia. Orang yang mencari dan kemudian mendapatkan kebenaran dan kemudian mengambil kebenaran itu jadi miliknya, itu adalah orang yang mulia, yang pandai. Yang bodoh kebalikannya, yang tidak mulia, tidak mencarinya. Oke? Nah, lalu kemudian Allah katanya, kalau Allah kemuliaannya itu merahasiakan sesuatu. Ya. Kok bisa begitu? Kenapa kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu? Bukan berarti bahwa Tuhan itu suka main rahasia-rahasiaan. Ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau kita tahu, lalu kemudian sengaja menghalang-halangi atau apa, bukan. Tetapi karena Allah itu sifatnya sedemikian tak terselami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, pikiran Tuhan, demikian tidak bisa diselami, sehingga bagi manusia itu adalah rahasia. Ya. Jadi karena Allah itu memang sifatnya begitu ajaib, maka ketika Tuhan berfirman, itu pun merupakan rahasia. Apa yang Tuhan kerjakan, itu adalah rahasia. Secara umum, ya, ciptaan Tuhan, itu adalah rahasia-rahasia Tuhan. Misalnya, manusia dari dulu melihat burung dan berangan-angan mau bisa terbang seperti burung. Ya. Dan manusia mengamat-amati burung, ingin meniru burung, ingin mendapatkan rahasianya burung. Kenapa burung bisa terbang hanya dengan mengepakkan sayap doang? Akhirnya manusia bikin kan? Manusia bikin sayap dari kayu yang kemudian ada kanvasnya. Kemudian dikepak-kepakkan, bisa terbang nggak, saudara? Nggak bisa terbang. Ya. Manusia bikin macam-macam lah untuk bisa terbang, tetapi masih belum bisa terbang. Lalu dipelajarilah burung, bagaimana bisa terbang. Oh, rupanya karena burung itu Tuhan ciptakan dengan bulu-bulu yang luar biasa. Pertama sayapnya dulu. Ini sebenarnya saya nggak akan menjelaskan bagaimana semua biomekanika dari penerbangan burung, tetapi kita mempelajari burung. Oh, rupanya itu Tuhan bikin bulu itu ya, sangat ringan tetapi sangat kuat. Dia harus ringan karena kalau terlalu berat itu pasti jatuhnya kayak batu, ya kan? Jadi Tuhan bikin bahwa bulu itu terdiri dari sangat banyak sekali tabung-tabung yang silinder yang kosong di dalamnya supaya ringan. Dan itu semuanya dijalin dengan kaitan-kaitan. Jadi yang satu berkait dengan yang lain, sehingga dia kokoh dan tidak mudah sobek. Saking ringannya, kalau bulu kita jatuhkan begitu, dia begini kan. Karena luas permukaannya besar, tetapi masanya kecil, masanya ringan. Nah, Tuhan bikin bulunya itu luar biasa hebat sekali. Sampai sekarang manusia mencoba untuk membuat konstruksi yang seperti bulu burung, itu sangat sulit dan tidak bisa direplikasi dengan sempurna. Akhirnya manusia bikin apa? Manusia bikin pesawat terbang. Pesawat terbang itu tetapi sayapnya itu cuman kaku begini kan? Sayapnya, ya kan? Nggak bisa mengepak dan lain sebagainya. Dan berat. Oleh sebab itu butuh didorong oleh mesin yang kuat. Kalau nggak bisa. Nah, manusia masih terkendala dengan berat ini. Dipelajari lagi, kok burung bisa terbang dan nggak capek-capek? Ternyata burung itu memiliki berat badan yang sangat ringan karena tulang mereka itu sangat ringan. Kok bisa? Tulang kita Tuhan bikin kuat supaya kalau misalnya jatuh segala macam kebentur nggak langsung patah. Oleh sebab itu maka di dalam tulang kita itu padat diisi oleh kalsium. Ya. Padat gitu, padat. Tetapi kalau kita patahkan tulang burung,
Siapa yang pernah makan tulang ayam gitu ya? Itu gampang dipatahkan kan? Kalau tulang burung dipatahkan, ternyata di dalamnya itu lebih banyak kosongnya dibandingkan tulangnya. Jadi jaringan kalsium di dalamnya itu jauh lebih jarang, tetapi tersusun sedemikian rupa sehingga masih cukup kuat. Jadi Tuhan sudah bikin supaya kerangka burung itu seringan-ringannya yang masih bisa menopang berat badan dia. Bahkan luar biasa sekali, ada satu burung, contohnya burung frigat itu. Dia rentang sayapnya itu lebih dari 2 meter. Tetapi berat kerangkanya cuman kurang dari 400 gram. Anda bayangkan. Tulang-tulangnya semua itu cuman kurang dari 400 gram. Itu ringan sekali. Ya. 400 gram itu nggak nyampe setengah kilo, saudara. Burung yang lebarnya lebih dari 2 meter. Jadi manusia mencoba untuk mempelajari, bagaimana sih burung itu, apa rahasianya? Satu demi satu. Manusia pelajari dan manusia temukan. Kenapa burung masih bisa mengepak-ngepakkan tangan? Kalau manusia, kamu kasih sayap burung pun nggak bakal bisa terbang. Ya. Seandainya tangan kita diganti dengan sayap burung elang gitu, atau burung mana yang besar, tetap nggak bisa terbang. Kenapa? Karena rupanya ototnya berbeda. Ototnya kenapa berbeda? Kalau Anda lihat, semua burung itu dadanya semuanya selalu membusung kan? Kenapa? Karena rupanya tulang sternumnya ini ternyata dia begini, dalam. Kalau kita kan pipih begini, ya. Tetapi kalau dia itu dalam begini. Rupanya tulang sternum ini menjadi tempat untuk otot-otot dada yang sangat kuat untuk bisa mengepakkan sayap. Tetapi walaupun mengepakkan sayap begitu, itu pasti akan capek kan? Bagaimana burung itu bisa terbang ribuan mil dan mungkin hanya stop 2 atau 3 kali? Diperkirakan, nah ini masih belum tahu, diperkirakan, itu kalau burung itu mengepakkan sayapnya, mungkin ada suatu mekanisme elastik gitu, sehingga kalau dia sudah kepakkan ke bawah, ada sesuatu yang menarik dia ke atas lagi. Kalau sudah dikepak ke atas, itu ada sesuatu yang menarik ke bawah lagi, sehingga dia cuma begini-begini saja, dia akan otomatis begini terus. Tuhan bikin ajaib sekali. Ada begitu banyak rahasia demi satu rahasia, demi rahasia, seperti lapisan-lapisan bawang. Kita mengupasnya satu demi satu. Ada rahasia lain, ada rahasia lain, ada rahasia lain. Rupanya Tuhan membungkus ciptaannya ini dengan hikmat, menciptakannya, menyusunnya dengan sedemikian rupa, yang manusia belum bisa mengerti. Sehingga ketika kita mempelajarinya, kita temukan, ada rahasia. Ternyata rahasia ini memimpin kepada rahasia yang lain lagi. Maka tidak heran bahwa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu memang benar-benar kita anggap sebagai rahasia. Justru karena Tuhan punya begitu banyak rahasia, maka kita memuliakan Tuhan. Bayangkan, kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kita udah paham semuanya. Nah, kita udah paham segala sesuatu tentang Tuhan. Bukan Tuhan lagi. Itu sudah lebih rendah dari kita. Kalau kita paham Tuhan, maka dia bukan Tuhan lagi. Jadi kemuliaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Lalu bagaimana dengan mimpinya? Ya. Kenapa mimpinya itu harus dalam bentuk yang abstrak begitulah, dalam bentuk simbolisme? Kenapa Tuhan nggak bisa kasih mimpi udah langsung saja gitu, dengan artinya? Nah, ini juga ada hubungannya, karena apa yang Tuhan singkapkan kepada manusia itu, ya, itu adalah suatu pernyataan, suatu penyataan. Nah, Tuhan punya rencana, itu tidak bisa manusia pahami dengan otak yang begini terbatas. Tidak bisa. Jadi, kalau Tuhan memberikan penyataan, suatu nubuatan, suatu wahyu, penyingkapan, harus Tuhan berikan dalam bentuk yang sedikit demi sedikit. Ya, harus dalam bentuk sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kalau semuanya langsung dikasih tahu, kita nggak paham. Ya,
Contohnya saja, misalnya tentang Yusuf ini sendiri, karena kebetulan kita lagi baca tentang Yusuf. Kalau Tuhan mau jelaskan kepada Yusuf di awalnya apa yang dia akan lakukan, Yusuf nggak bisa memahami. Tuhan nggak bisa kasih tahu kepada Yusuf, Yusuf, kamu nanti akan dibenci saudara kamu, nanti kamu akan pergi ke padang, lalu kamu akan ketemu, lalu kemudian kamu akan bilang begini begitu, lalu mereka akan ambil jubah warna-warni kamu, lalu mereka akan lempar kamu ke dalam sumur, lalu kemudian Tuhan akan bikin si Ruben bilang jangan dibunuh segala macam, lalu datanglah itu ada saudagar Ismail, kemudian kamu akan dijual ke situ, semuanya itu mau Tuhan kasih tahu gimana caranya. Lalu bagaimana Tuhan kasih tahu kepada Yusuf, kamu akan dijual ke rumah Potifar, kamu akan jadi budak, kamu akan digoda oleh istri Potifar, kamu akan dijebloskan ke dalam penjara, kamu akan begini begitu, lalu ujung-ujungnya kamu akan jadi kuasa atas Mesir. Gimana caranya Tuhan kasih tahu itu semua? Yusuf belum bisa paham. Di awalnya Yusuf masih muda, dia belum bisa paham. Jadi buat apa Tuhan kasih tahu semua itu? Tidak ada manfaatnya. Jadi kalau gitu Tuhan kasih tahu sedikit saja. Oleh sebab itu wahyu yang diberikan kepada kita, itu sifatnya progresif. Ada yang Tuhan kasih tahu, tetapi hanya bagian-bagian penting yang relevan buat kita, yang bisa kita pahami, yang akan mengajar kita, yang mengandung prinsip-prinsip yang bisa kita aplikasikan. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Itu yang bermanfaat. Jadi misalnya contohnya, mimpi Nebukadnezar, kita nggak baca. Tetapi kalau Anda baca di Daniel pasal yang kedua, ada patung dengan kepala emas, kemudian dada dan lengan dari perak, perut dari tembaga, kaki dari besi, kemudian jari dari campuran besi tanah liat, lalu kemudian ada batu yang terguling tanpa tangan manusia, lalu kemudian menghancurkan semua itu. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan selama ribuan tahun akan ada kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, kerajaan antikristus, dan kerajaan Kristus. Tuhan gimana caranya memberikan lewat mimpi suatu rentang waktu ribuan tahun? Gak bisa. Gak bisa. Makanya Tuhan pakai simbolisme. Nah, simbolisme itu akan melambangkan ini melambangkan itu melambangkan ono melambangkan inu, dan seterusnya. Tuhan pakai simbolisme sehingga manusia ketika mendapat kunci jawabannya bisa menyusunnya. Oh, artinya ini. Tapi kalau itu semua dikasih lewat mimpi, nggak bisa. Oleh sebab itu Tuhan pakai simbolisme seperti itu. Itu tujuannya. Jadi lihat bahwa Tuhan sebenarnya dengan rencananya yang begitu komprehensif, mencakup segala sesuatu. Tetapi Tuhan menyingkapkannya sedikit demi sedikit. Sebenarnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Oke? Jadi, nomor 2, kita harus cepat, waktu saya sudah hampir habis. Alasan kedua, kenapa Tuhan kasih rahasia, menjelaskan rahasia, pakai rahasia lain. Itu adalah karena pengertian hanya diberikan kepada yang layak menerimanya. Coba kita lihat di dalam Matius 13. Pengertian hanya diberikan kepada orang yang memang layak menerimanya. Pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan mengajar, tapi pakai perumpamaan. Sampai-sampai murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa engkau ngomongnya pakai perumpamaan? Kami saja nggak mengerti. Tolong jelaskan arti perumpamaannya." Di ayat yang ke-11, Tuhan bilang apa? Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi di sini Tuhan memberikan suatu pernyataan yang sangat berat, ya. Kepada kamu dikasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan mau dia mengerti? Ada orang-orang tertentu yang Tuhan sengaja, udah kamu nggak usah mengerti. Bukan itu. Ya. Dari yang kita baca, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ya. Tetapi, mereka ini adalah yang tidak mencari kebenaran. Mereka yang tidak mencari tahu apa arti perumpamaan itu, tidak akan mengerti. Tetapi mereka yang mencari, yang menanyakan, akan dijelaskan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kepada yang mempunyai akan diberi. Sampai kelimpahan. Punya apa? Bukan punya uang. Karena jelas murid-murid Tuhan Yesus nggak punya uang. Dan tidak ada orang yang menawarkan Tuhan Yesus uang untuk diajarin apa. Nggak ada. Jadi mempunyai apa? Yaitu mempunyai rasa ingin tahu, ingin mencari kebenaran. Yang punya rasa ingin mencari Tuhan. Makanya di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu yang akan kamu dapat. Kalau mencari yang lain-lain, justru Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya nggak akan dapat. Yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan dapat kerajaan Allah dan kebenaran itu. Jadi yang mencari kebenaran akan menerimanya. Yang mau tahu arti perumpamaan itu akan Tuhan jelaskan. Tetapi yang tidak mencari kebenaran, yang tidak peduli, yang cuma mendengar, oh ya sudah, lewat begitu saja, maka tidak akan. Bahkan Tuhan sudah kasih kebenaran itu kepada mereka, mereka tidak sadar. Ya. Kebenaran sudah dikasih kepada mereka, tetapi mereka tidak sadar. Karena mereka tidak mencarinya, ya, tidak mengharapkannya. Bahkan mau dijelaskan sampai sejelas apapun, tidak akan mereka terima. Ya. Karena ini bagaikan nasihat yang tidak diinginkan. Nasihat yang tidak diinginkan itu seperti apa? Oh banyak. Ya. Misalnya contoh kecil saja, masalah menyetir. Ya. Kadang-kadang yang jadi penumpang itu dalam bahasa Inggris itu backseat driver. Ya. Dia pengemudi tetapi duduknya di belakang, di penumpang punya. Jadi dia pesan sama supirnya, hati-hati, gitu kan. Jangan terlalu dekat sama mobil depan, jangan terlalu jauh supaya jangan diselip sama orang. Banyak sekali ininya, nasihat-nasihatnya. Oh harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Mungkin yang menyetir rasanya udah gerah gitu. Ini yang di belakang ini ngapain? Duduk diam aja, tenang saja gitu. Ya kan? Jadi dia tidak mengharapkan nasihat orang lain. Orangnya kasih nasihat, dia dengar nggak? Dengar sih, tetapi apakah dia lakukan? Belum tentu. Demikian juga anak-anak. Anak-anak kalau dinasihatin sama orang tuanya, apakah selalu mendengarkan? Kebanyakan anak-anak tidak mengharapkan nasihat, teguran, segala macam, disuruh ini, disuruh itu. Sehingga walaupun orang tuanya sudah kasih tahu hal yang benar, hal yang baik, tetapi tidak dia lakukan. Karena dia tidak mengharapkan nasihat-nasihat itu. Demikian juga dengan kata-kata Tuhan Yesus, dengan kebenaran. Bagi orang yang memang tidak mengharapkannya, kebenaran itu sudah di depan matanya pun tidak dia pedulikan.
Itulah yang dikatakan dia melihat dan melihat tetapi tidak mengerti. Mendengar tetapi tidak menanggap. Karena memang tidak mengharapkan kebenaran itu. Makanya kalau dia tidak punya akan diambil daripadanya. Apa yang akan diambil? Sekali lagi bukan uangnya. Tuhan Yesus bukan berbicara mengenai uang. Tetapi ada hal-hal lain, hal-hal yang sifatnya rohani yang akan diambil. Kalau dia memang tidak terkesan oleh hal-hal rohani, kalau dia memang tidak mencintai kebenaran, maka dia tidak akan punya kebenaran sama sekali. Jadi, hal ini apakah merupakan keinginan Tuhan? Tidak. Ya. Ini bukan keinginan Tuhan. Karena kita melihat di sini Tuhan berbicara dengan nada yang sedih, nada yang menyesali. Kamu melihat dan melihat, tapi kenapa nggak ngerti? Kamu dengar dan mendengar, tetapi kenapa tidak menanggapi? Tuhan menyesali ini. Berarti ini bukan kehendak Tuhan. Ini adalah keputusan orang masing-masing yang tidak mencintai kebenaran. Tapi kalau ini adalah keputusan orang, artinya bisa berubah. Keputusan manusia adalah keputusan masing-masing orang yang bisa berubah. Tuhan mencoba untuk membujuk, untuk meyakinkan, untuk memberikan, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Moga-moga sesudah memperkenalkan dirinya, ada manusia yang menanggapi, yang mau mencari Tuhan, yang mau kenal dengan Tuhan. Dan itu membawa kita kepada hal yang ketiga. Tujuan Tuhan memberikan rahasia-rahasia ini adalah supaya manusia mencari Tuhan. Itulah tujuannya. Tuhan ingin supaya manusia mencarinya. Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih penglihatan. Tuhan kasih perumpamaan. Itu semua adalah wahyu. Tujuannya apa? Untuk membawa manusia kepada Dia. Itu Tuhan seperti membukakan jalan. Tuhan menyinarkan terang dan cahaya kepada jalan. Jalan ini menuju ke siapa? Jalan ini memimpin kepada dirinya. Jadi ketika Tuhan memberikan, menyingkapkan rahasia-rahasia, pengajaran, perumpamaan, bahkan teguran, itu seperti membuka suatu jalan yang memimpin kepada Tuhan sendiri. Sekalipun manusia awalnya belum mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan wahyukan kepada dia, tetapi setidaknya dia sudah menyadari bahwa oh ini beda dari firman-firman yang lain. Ada firman-firman lain yang mungkin juga mengklaim dirinya dari Tuhan. Tetapi yang satu ini beda. Ini nggak sama. Ternyata apa yang dikatakan oleh firman ini benar-benar terjadi. Dalam tempo yang sangat singkat 3 hari. Perkataan dari Yusuf terbukti. Ini seharusnya menjadi suatu pukulan bagi orang-orang di situ. Benar ternyata yang dikatakan oleh Yusuf di dalam penjara itu. Firman Tuhan. Kan Yusuf sudah bilang, bukankah Allah yang menyingkapkan arti mimpi? Coba ceritakan kepadaku mimpimu itu. Allah loh. Allah, Yusuf sebenarnya sudah memperkenalkan Allah kepada si juru minuman itu. Seharusnya juru minuman itu ketika benar-benar terjadi, terbukti 3 hari saja. Harusnya ingatan dia masih fresh akan apa yang Yusuf sudah prediksi, yang sudah ditafsirkan dalam mimpi itu. Harusnya itu memimpin dia kepada suatu kesimpulan bahwa Allahnya Yusuf adalah Allah yang menyingkapkan rahasia, yang tahu masa depan, dan yang menyingkapkannya kepada manusia, untuk membawa manusia itu kepadanya. Harusnya ada pengertian demikian. Nah, Tuhan itu seperti seorang pria yang sedang mencari pasangan. Ada banyak wanita, tetapi kebanyakan wanita mencari apa? Mencari laki-laki yang kaya. Yang kaya raya. Jadi pria ini, dia mau mencari pasangan, tetapi tidak mau pasangan yang memilih dia hanya karena kekayaannya. Benar dong?
Kalau misalnya dia ketemu satu wanita, lalu ternyata wanita ini bukan mencintai dia, tetapi mencintai hartanya, rugi sekali dia. Jadi, tentu ketika dia mencari pasangan ini, dia nggak akan bawa mobil yang mewah kan untuk mempertontonkan bahwa nih lihat saya punya Bentley, saya punya Mercedes, saya punya Jaguar, saya punya Lamborghini. Nggak akan, karena kalau dia bawa mobil yang mewah-mewah yang begitu, maka nanti perempuan itu akan jatuh cinta sama harta dia. Dia tidak akan bawa makan ke restoran yang mahal-mahal, dia tidak akan langsung bawa pulang ke istananya dan lain sebagainya. Ya kan? Karena dia bukan mencari wanita yang mencintai kekayaan. Apa yang dia cari? Dia cari wanita yang mencintai kebaikan, yang mencintai kekudusan, yang mencintai kebenaran. Oleh sebab itu yang dia tampilkan kepada perempuan-perempuan itu ketika dia mencari pasangan adalah itu kebaikan, kekudusan, kebenaran, keadilan. Dan siapa yang mau mencari Tuhan akan ketemu dengan Tuhan. Yang mencari kejahatan, yang mencari keduniawian, tidak akan melihat Tuhan sebagai pasangan yang menarik. Oh, miskin. Oh, tidak seru. Nggak ikut dugem dan lain sebagainya. Ini akan secara otomatis tersaring sendiri. Tetapi yang mencari Tuhan akan ketemu dengan Tuhan. Kita yang ada di sini, yang duduk mendengarkan khotbah ini, atau yang mendengarkan lewat rekaman video, yang ikut dalam blok kelas, sesungguhnya telah disingkapkan rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah. Dan rahasia-rahasia Allah itu tujuannya adalah untuk memimpin kepada Tuhan. Tetapi, apakah kita tipe wanita yang mencari kebenaran itu? Kalau orang tidak mencari kebenaran, maka ini hanya menjadi satu minggu makan gratis. Itu saja. Anda memang sudah mendapat keuntungan jasmani, Anda bisa makan gratis selama 1 minggu, dan lain sebagainya. Tetapi Anda akan melewati kesempatan untuk cari tahu lebih banyak tentang kebenaran itu. Apa yang kita cari? Apakah kita mencari kebenaran dan kerajaan Allah? Maka yang lain-lain semuanya itu akan ditambahkan. Bukan yang lain-lain itu adalah harta duniawi dan lain sebagainya. Belum tentu. Tetapi hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk mencari, untuk ketemu dengan Tuhan dan kerajaan Allah itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang sudah sempurna, yaitu di dalam Alkitab. Kami mengucap syukur bahwa hari ini firman-Mu itu telah lengkap dan memberikan kami landasan yang kokoh untuk bisa menafsirkannya, menggunakannya untuk memahami prinsip-prinsip yang benar yang kami pakai dalam hidup ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk berkontak dengan kebenaran itu, untuk mendengarnya. Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa supaya semua orang yang sudah bersinggungan dengan kebenaran ini, Engkau ketuk hatinya dan Engkau panggil, sehingga dia menyadari kebenaran itu dan membuat keputusan untuk mencari tahu lebih banyak, membuat keputusan untuk menerima kebenaran itu, membuat keputusan untuk membayar harga untuk membeli kebenaran itu. Dan kami yang mengasihi kebenaran, biarlah Engkau tambahkan lagi pengertian mengenai semua rahasia-rahasia yang terkandung di dalam firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.